Hasratku, rinduku, memuji, memuliakan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali. Kita akan membahas satu bagian ayat firman Tuhan yang mungkin sulit bagi kita. Tema yang mau kita bahas pada saat ini adalah tentang dosa yang tidak terampuni. Ya, ada dosa yang tidak membawa maut. Ada dosa yang tidak ada penghapusnya. Ada banyak konsepsi tentang dosa. Ada banyak hal yang diungkap tentang dosa. Tetapi khusus kali ini kita belajar satu bagian firman Tuhan tentang dosa yang tidak terampuni. Saya akan bacakan ayatnya bagi kita dari Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-31 dan 32. Demikian firman Tuhan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Ayat 32, apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Dari dua ayat yang sudah kita baca, kita melihat bahwa Tuhan Yesus sendiri mengatakan ada dosa yang tidak terampuni. Nah, yang menjadi fokus pembahasan kita, apa dosa yang tidak terampuni itu? Lalu yang kemudian siapa-siapa yang melakukan, yang telah melakukan dosa itu, atau siapa-siapa yang berpotensi melakukan dosa yang pada akhirnya dosa itu tidak terampuni. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita membahas secara eksposisional, secara ekspositori tentang ayat ini, itu mungkin tidak bisa selesai dalam 1-2 hari saja. Ya, itu ada banyak hal yang dibicarakan di sini. Kalau kita lihat konteks dan latar belakang dekat dari ayat ini, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus dan Beelzebul. Dalam kisah ini, Tuhan Yesus mengusir setan dari orang yang sakit. Lalu kemudian hal itu membuat banyak orang kagum dan memuji memuliakan Allah. Tetapi orang-orang Farisi justru mengatakan hal yang lain. Mereka berkata bahwa ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Ia mengusir setan dengan setan yang lebih besar. Dari latar belakang ayat ini, maka Tuhan Yesus berkata bahwa semua dosa terhadap anak manusia akan diampuni. Semua dosa terhadap Tuhan Yesus Kristus akan diampuni. Tetapi dosa menentang Roh Kudus tidak akan diampuni. Pertanyaannya, dosa apa yang dilakukan sampai dosa itu tidak terampuni? Secara sederhana dan praktikal, saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan itu, bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk tidak bisa diampuni di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam WSB New Testament Expository, WSB menuliskan bahwa ini adalah dosa yang serius yang muncul dari dalam hati. Itulah sebabnya di dalam ayat bagian berikutnya, dosa ucapan penghinaan itu diampuni. Tetapi dosa ini muncul dari dalam hati orang-orang Farisi, dan dalam kemahatauan Tuhan mereka tidak punya kemungkinan untuk bertobat dan mendapat ampun selama-lamanya. Sebagaimana Matthew Henry mengatakan bahwa ayat ini ditujukan khusus kepada orang-orang Farisi. Ada tafsir lain mengatakan bahwa yang melakukan dosa ini adalah setan. Ya, mungkin benar juga. Tetapi ini juga berlaku bagi orang-orang yang menolak Tuhan Yesus sampai akhir hayat mereka. Jadi Roh Kudus telah menginsafkan mereka, membawa mereka pada kebenaran sampai mereka benar-benar sadar, tetapi mereka memilih tidak mau bertobat. Jadi Bapak Ibu, bagaimanapun juga tersedianya pengampunan dosa sebesar apapun, kita harus datang kepada Tuhan Yesus untuk memohon pengampunan. Kalau kita tidak datang, kita tidak pernah mendapat ampun selama-lamanya. Itu maksudnya menentang Roh Kudus. Sekali lagi artinya, Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa. Roh Kudus memimpin orang pada kebenaran. Roh Kudus menyadarkan hati dan pikiran kita supaya kita tahu bahwa kita berdosa, sehingga kita perlu datang, kita butuh pengampunan dan datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kalau hal itu tidak kita lakukan, kita tidak akan pernah mendapat ampun selama-lamanya.
Bapak Ibu yang terkasih, untuk kebenaran firman Tuhan ini ada dua hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, bagi kita semua yang belum lahir baru, yang belum mendapatkan pengampunan, saya mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dengan demikian kita mendapatkan ampun dan segala sesuatunya memungkinkan untuk kita datang kepada Tuhan. Tetapi kalau kita tidak datang kepada Tuhan, kalau manusia tidak datang kepada Tuhan Yesus dan tidak memohon pengampunan dosa, ia tidak akan mendapat ampun dan sudah tersedia baginya apa yang disebutkan dalam Roma, upah dosa ialah maut. Itu yang pertama, untuk orang-orang yang belum lahir baru. Yang kedua, untuk kita-kita yang telah menerima kepastian keselamatan, saya terus menyampaikan bahwa kita senantiasa harus datang ke hadapan Tuhan untuk memohon ampun atas segala dosa-dosa kita. Dan kemudian kita berkomitmen untuk meninggalkan semua dosa, meminimalkan semua hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat 9-10 dikatakan begini, kita ini manusia berdosa, maka kita harus memohon ampun kepada Tuhan. Kalau kita mengatakan kita tidak berdosa, kita sedang menipu diri kita dan Tuhan tidak mau mengampuni kita. Justru di dalam kehidupan kita, kita harus sadar, kita harus mengakui, datang ke hadapan Tuhan, mengaku dosa. Maka Ia adalah setia dan adil, mengampuni segala dosa-dosa kita. Ini kebenaran firman Tuhan. Baik kita yang belum bertobat, mari datang kepada Yesus. Kita yang sudah bertobat, mari terus diperbaharui oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin.